Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman grade 5. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang perkalian pecahan. Disimak baik-baik ya videonya. Ya teman-teman, ketika menemukan soal tentang perkalian pecahan bisa dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Diingat-ingat ya. Nah teman-teman, yang pertama adalah pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Oke, ini adalah rumusnya. Ingat, ketika menyelesaikan perkalian pecahan bisa langsung saja dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Oke, contoh soal, Miss punya pecahan 2/5 dikali 3/4. Nah teman-teman bisa lihat di sini pembilangnya adalah 2 dan 3, sementara penyebutnya adalah 5/4. Langsung saja dikalikan ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Oke, di sini langsung 2 dikali 3 per 5 dikali 4. Oke, kita hitung satu-satu ya. 2 dikali 3 adalah 6 per 5 dikali 4 adalah 20. Namun ini pecahannya belum dalam bentuk sederhana. Teman-teman bisa sederhanakan lagi ya. Silahkan cari angka berapa yang bisa membagi 6 dan 20. Oke, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, sementara 20 dibagi 2 adalah hasilnya 10. Nah, ini adalah jawaban pecahan paling sederhana. Jadi 2/5 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/10. Nah, contoh selanjutnya adalah Miss punya pecahan 1/2 dikali 4/5. Ingat ya, kita langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Di sini pembilangnya adalah 1 dikali 4, kemudian penyebutnya 2 dikali 5. Ya, 1 dikali 4 adalah 4, sementara 2 dikali 5 adalah 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi jawabannya. Ya, silakan teman-teman cari angka berapa yang bisa membagi 4 dan 10. Wah, ternyata sama-sama bisa dibagi 2. Berarti 4 dibagi 2 adalah 2, sementara 10 dibagi 2 adalah 5. Nah, hasil akhirnya adalah 2/5 atau pecahan paling sederhananya adalah 2/5 karena sudah tidak bisa dibagi dengan angka lain. Ya, jadi 1/2 dikali 4/5 adalah hasilnya 2/5. Nah, yang kedua adalah pecahan biasa dikalikan dengan bilangan bulat. Ini adalah rumusnya. Langsung masuk ke contoh soal. Miss punya pecahan 2/5 dikali bilangan bulat 4. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung saja kalikan pembilang dengan bilangan bulatnya. 2 dikali 4, kemudian penyebutnya tetap sama, per 5. Nah, langsung saja teman-teman kalikan ya. 2 dikali 4 adalah 8, kemudian per 5 penyebutnya tetap sama, hasilnya adalah 8/5. Namun perhatikan, pembilangnya adalah lebih besar daripada penyebutnya. Berarti teman-teman bisa ubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, menjadi 1/3/5. Atau teman-teman juga bisa menyelesaikannya dengan cara 2/5 dikali 4/1, karena bilangan bulat 4 jika diubah ke dalam pecahan bisa menjadi 4/1 bentuk pecahannya ya. Nanti 2/5 dikali 4/1 silahkan diselesaikan menggunakan cara perkalian pecahan biasa yang pembilang dikali pembilang serta penyebutnya dikali penyebutnya. Kemudian contoh soal yang kedua adalah bilangan bulat 4 dikalikan pecahan biasa 5/6. 4 dikali 5/6. Ingat, penyelesaiannya silahkan bilangan bulat dikalikan dengan pembilangnya ya, 4 dikali 5 dan penyebutnya tetap sama, per 6. Oke, 4 dikali 5 adalah 20/6. Nah, ini diperhatikan ya. Ternyata
pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 32/6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa dibagi 2 ya pecahannya menjadi 31/3, atau bisa juga diselesaikan dengan cara 4/1 dikali 5/6. Nah, ini silahkan dilanjutkan hitung perkalian pecahan. Kemudian, yang ketiga adalah pecahan biasa dikalikan dengan pecahan campuran. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Di sini Miss punya pecahan 2/3 dikali 5 1/2. Nah, perhatikan ya teman-teman. Ketika ada pecahan biasa dikalikan dengan pecahan campuran seperti ini, diubah terlebih dahulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Ingat, ketika ada soal perkalian yang melibatkan pecahan campuran, silahkan pecahan campurannya diubah dahulu menjadi pecahan biasa. Di sini adalah pecahan campurannya 5 1/2. Oke. Pecahan biasanya tetap ya 2/3. Kemudian dikalikan, diubah ya, ini diubah menjadi pecahan biasa 5 dikali 2 ditambah 1/2. Nah, ketika sudah diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/3 dikali 11/2. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, berarti kita bisa kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, 2 dikali 11 adalah 22, kemudian 3 dikali 2 adalah 6. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita coba bagi 2 ya. Oke, pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. 22 dibagi 2 hasilnya 11, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, diperhatikan ya. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa langsung dijadikan pecahan campuran menjadi 32/3. Nah, mudah kan teman-teman? Pokoknya intinya adalah ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nanti langsung saja caranya sama ya. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, seperti itu. Nah, contoh soal selanjutnya adalah 42/3 dikali 5/6. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pecahan campuran. Ingat, kita akan ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, di sini kita langsung kalikan 4 kali 3 ditambah 2/3 dikali 5/6. 5/6-nya sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, pecahan campuran sudah kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 14/3 ya. 14/3 ini adalah bentuk pecahan biasa dari 42/3 dikali dengan 5/6. Oke, ingat ya, silahkan dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 14 dikali 5 adalah 70, sementara 3 dikali 6 adalah 18. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi, sama-sama bisa dibagi 2. Oke, 70 dibagi 2 adalah 35, sementara 18 dibagi 2 adalah 9. Ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 38/9. Oke, mengerti teman-teman? Mudah kan? Nah, teman-teman masih tetap semangat ya. Selanjutnya, nomor 4, pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran. Ingat, ketika terdapat pecahan campuran dalam operasi hitung perkalian, silahkan ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa ya. Di sini contoh soalnya adalah 1/2/3 dikali 2 1/4. Wah, ternyata semuanya pecahan campuran. Berarti harus kita ubah bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya. Langsung saja. Bentuk pecahan biasa dari 1/2/3 adalah 5/3 dikalikan bentuk pecahan biasa dari 2 1/4 adalah 9/4. Nah, ketika sudah dalam bentuk pecahan biasa seperti ini, silakan teman-teman kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Oke, di sini 5 dikali
9 adalah 45 per 3 dikali 4 adalah 12. Jadi 45 per 12. Tapi ini belum selesai ya, karena ternyata jawabannya masih ada yang lebih sederhana lagi. Masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 3. Oke, 45 dibagi 3 adalah 15, 12 dibagi 3 adalah 4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Berapa pecahan campurannya? Ya, benar. 3 per 4. Mengerti ya teman-teman? Nah, selanjutnya pecahan biasa dikalikan pecahan desimal. Ya, ingat kalau tadi pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa, ini juga sama ya. Pecahan desimal harus kita ubah ke dalam pecahan biasa, baru kita bisa lakukan operasi hitung perkalian. Contoh soal yang pertama adalah 1/4 dikali 0,2. Ingat, 1/4 adalah pecahan biasa, sementara 0,2 adalah pecahan desimal. Teman-teman lihat, di sini ada pecahan desimal 0,2. Kita sudah belajar ya sebelumnya tentang pengubahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Teman-teman lihat, di sini adalah 0,2. Kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 2/10 ya. Karena ada satu angka di belakang koma, berarti per 10. Oke, ini sudah dalam pecahan biasa semua. 1/4 dikali 2/10. Nah, 2/10 ini adalah bentuk pecahan dari 0,2. Kemudian setelah seperti ini, kita bisa langsung lakukan operasi hitung perkalian. 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian 4 dikali 10 adalah 40 ya, 2/40. Sama-sama bisa disederhanakan dibagi dengan 2, yaitu hasilnya adalah 1/20. Jadi 1/4 dikali 0,2 adalah 1/20. Ingat ya teman-teman, harus ubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa ya. Perhatikan ada berapa angka di belakang koma ya. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau misalkan dia 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000 ya. Nah, oke, yang terakhir ada pecahan biasa dikalikan pecahan persen. Oke, mungkin teman-teman sudah sering mendengar persen. Ya, persen artinya adalah per 100. Contoh di sini ada 25%, itu artinya adalah 25/100. Kemudian ada contoh lain 60%, itu artinya ya, atau jika diubah ke dalam pecahan biasa yaitu 60/100. Nah, 25% bentuk pecahan biasanya adalah 25/100. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama bisa dibagi 25. Ya, 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Kemudian di sini ada 60%. Nah, 60% artinya adalah 60/100. Ini masih bisa disederhanakan lagi ya, sama-sama bisa dibagi 20. 60 dibagi 20 adalah 3, 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, bentuk pecahan biasa dari 60% adalah 3/5. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1, 5/6 dikali 10%. Ingat, persen harus kita ubah ke pecahan biasa. Ya, di sini pecahan biasanya 5/6, langsung diturunkan 5/6 dikali 10%. 10% akan kita ubah menjadi 10/100. Nah, teman-teman harus lihat. Ya, ini masih bisa disederhanakan menjadi 5/6 dikali 1/10. Nah, langsung saja pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 5 dikali 1 adalah 5, 6 dikali 10 /60. 5/60. Tapi masih bisa disederhanakan lagi ya jawabannya. Sama-sama bisa dibagi 5 menjadi 1/12. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Oke, cukup sekian pembelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Miss sampaikan bisa teman-teman pahami. Dan untuk tugasnya, silakan teman-teman cek di Google Classroom masing-masing ya. Let's say alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.